Pemirsa, Anda tahu ini apa? Ini adalah kemplang yang merupakan salah satu panganan khas dari Pulau Bangka. Dan pada program Desaku kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat salah satu usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Bangka, usaha kemplang. Bagaimana proses tahap pembuatannya? Kita akan melihat ke rumah produksinya. Halo Ibu Sulastri, saya Virgi Ibu dari TVRI. Nah, saya tadi lihat di depan ada yang dijemur-jemur Ibu, itu apa? Kemplang. Itu kemplang. Itu mas. Oh, yang ini Bu ya? Iya itu. Nah, ini yang masih mentahnya. Oh, kalau yang ini yang sudah? Udah digoreng, udah di packing. Oh, ini udah di packing. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan ini apa aja sih Bu? Itu bahan bakunya tuh dari ikan. Dari ikan? Biasanya ikan dencis. Oh, ikan dencis. Ikannya diapakan Ibu? Ikannya dibersihin dulu, lalu dicuci bersih-bersih, Ya. direbus. Oh, oke, direbus. Nanti dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya juga. Tepung tapioka, sama tepung beras. Baru diadon menjadi satu, baru dijadikan seperti ini dan siap dijemur Ibu. Iya. Oke, nah saya pengen ikut Bu untuk proses pembuatan kemplang yang ada di sini, boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Ini tahap awalnya gimana Ibu? Di sini. Oke Bu. Oke, nah ini ikan apa Ibu yang digunakan? Kalau kita di sini sebut itu ikan tabu gendang. Ikan tabu Gendang. gendang. Mengapa menggunakan ikan ini Ibu? Selain dia putih juga lebih gurih. Lebih gurih. Lebih putih sih. Oh, hasilnya lebih putih. Lebih putih daripada ikan dencis. Daripada ikan dencis. Parang-parang juga bisa. Ikan parang-parang. Ikan tenggiri juga bisa. Oh. Cumi bisa. Berarti semua jenis ikan bisa kita olah Ibu? Enggak semua jenis ikan. Oh, nggak semua jenis ikan. Kalau biasa yang Ibu produksi di sini menggunakan ikan tabu gendang ikan sama tabu gendang dencis. sama dencis. Oke, ini tahap awalnya nanti gimana? Dibersihin dulu. Dibersihin dulu. Oke. Ini kalau misalkan digunakan dengan ikan yang lain, nanti hasilnya gimana Ibu? Kalau hasilnya sama, cuma kan beda di rasa. Beda di rasanya. Kalau ini kan lebih gurih. Kalau ikan yang ini lebih gurih dan hasilnya lebih putih tadi Bu ya? Kalau ikan dentis itu lebih kalau bahasa Bangkanya itu lebih lemak. Lebih lemak. Lebih terasa. Iya. Lebih terasa ikannya. Oke. Nah, kalau untuk bahan bakunya sendiri ini mudah nggak didapat di sini Bu? Mudah, karena sih kan perairan itu orang mata pencarian tuh banyak laut. Oh, banyak nelayan ya. Iya. Jadi untuk memperoleh bahan bakunya sendiri ini cukup mudah ya. Iya, kita saudara yang ngantar. Oh, ada saudara yang mengantarkan ini. Biasa produksi untuk ikan kita pakai berapa kilo Ibu per hari? Kita biasanya cuma 9 kilo satu hari itu. Oh, 9 kilo per hari. Berarti ini hanya dipotong. Kalau 2 kilo ini biasanya 3 kilo sagu. Oke, baik. Ini dibersihin dulu ya. Dipotong-potong dulu ya. Nah pemirsa, ini adalah beberapa ikan yang sudah dibersihkan oleh Ibu Sulastri. Ini ikan tabu gendang Bu ya, yang memiliki ciri khas dagingnya berwarna putih kalau diolah dan juga memiliki cita rasa yang lemak. Lebih gurih Bu. Oke, nah setelah ini akan kita rebus Bu ya. Ikannya akan direbus, setelah itu akan ke tahap selanjutnya. Bagaimana tahap selanjutnya? Tetap ikuti saya. Oke Bu.
Nah pemirsa, inilah hasil ikan yang sudah dibersihkan, lalu direbus dan digiling. Jadi seperti ini. Nah ini teksturnya udah mulai lembut Bu ya. Dan ini dicampur dengan garam dan penyedap rasa. Ini diaduk-aduk Ibu ya? Iya, diaduk. Oke. Dicampurkan penyedap rasanya. Oke, ini diaduk hingga merata. Setelah itu nanti proses selanjutnya apa Ibu? Ini tepung berasnya diaduk sampai mendidih. Oke, ini ada tepung beras juga. Ini tapi harus dicampurkan dengan air yang mendidih. Jadi untuk proses perebusannya terdapat 2 kali Ibu ya. Iya. Nanti setelah ini dimasukkan ke sini, ini kita aduk hingga merata. Langsung ke sini semua. Iya. Oke, ini kita masukin dulu aja Bu. Beras ya? Ya, tepung berasnya masukin dulu. Oke. Itu diaduk dulu Bu ya. Oke. Sambil menunggu ibunya mengaduk, ini juga akan kita aduk. Nah, ini kita akan aduk hingga merata. Ini tepung berasnya Ibu ya. Nah pemirsa, ternyata adonan ini dicampur dengan tepung beras dengan air yang mendidih Bu ya. Diadon jadi satu terlebih dahulu, nanti hasilnya seperti ini. Seperti kayak bubur Bu ya. Nah ini baru diaduk rata. Nah Ibu, ini kenapa nggak menggunakan telur? Biasanya kan menggunakan telur olahan ikan ini kayak gini. Menggunakan tepung beras biar lebih padat dan hasilnya lebih bagus. Oke, Tepung beras itu dan teksturnya lebih padat dan hasilnya lebih bagus. Kalau menggunakan telur putih itu gimana Ibu hasilnya? mungkin jaga belum pernah sih, mungkin agak berlubang-lubang. Oh, hasilnya mengandung minyak. Ini kan nggak mengandung minyak. Oh, kalau ini mengandung minyak. Jadi teksturnya lebih lembut Bu ya. Lebih lembut, lebih padat. Ini untuk resepnya Ibu dari mana Ibu? Coba-coba. Awalnya coba-coba. Karena suami kan suka makan kemplang. Oh. Jadi kalau makan nasi itu harus ada kemplang atau kerupuk di meja. Jadi Itunya ya, pendampingnya Bu ya. Soalnya kalau di Bangka kan hasil lautnya beragam. Jadi harus diolah seperti ini sehingga bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah suka dengan olahan ini? Kita akan melihat juga tahap selanjutnya bagaimana. Ini diaduk dulu Bu ya. Diaduk. Oke, ini diaduk sampai merata. Nah pemirsa, setelah tercampur rata, ini akan dicampurkan dengan sagu Bu ya. Nanti setelah itu baru kita bentuk di sini. Dan ini sudah ada meja olahannya yang ada di usaha ini. Oke Bu, boleh deh kita campur pelan-pelan. Saya bikin aduknya Bu ya. Oke, ini aduknya. Oke, ini langsung semua Ibu? Iya, langsung. Oh, langsung semua. Langsung dalam satu tahap. Pakai tangan. Oke, ini lebih afdolnya harus menggunakan tangan agar hasilnya lebih maksimal. Nah, untuk bagian ini mungkin ibunya lebih lihai, lebih teliti daripada saya. Oke, saya bagian gini aja ya. Oke, silakan. Oh, jadi per sedikit-sedikit. Nah pemirsa, inilah adonan yang sudah diolah oleh Ibu Sulastri dan hasilnya seperti ini. Dan tahap selanjutnya ini diapakan Ibu? Ditimbang terlebih dahulu. Ukurannya biasa berapa Ibu untuk beratnya? Oh, 1 kilo, 1 kilo dan 8 ons setengah. Tergantung ukuran panci. Tergantung. Oh, tergantung proses selanjutnya itu ya Bu ya. Nah yang harus diperhatikan Ibu dari untuk pengolahan yang bentuk seperti ini apa? Untuk pengolahan seperti ini yang harus kita perhatikan benar-benar apa? Kepulenannya. Kepulenannya. Rata apa enggak kita? Oh, rata atau enggaknya. Kan udah lembut, udah keras. Oh, berarti kalau teksturnya udah kayak gini, udah siap untuk kita bentuk Bu ya?
Adonannya udah rata. Adonannya sudah merata. Baik, langsung kita timbang aja Ibu. Ini harus 1 kilo. Oke, nah ini sudah 1 kilo pemirsa dan ini siap kita bentuk. Tapi kalau untuk proses pembentukan saya kurang bisa Ibu, tapi Ibunya yang lebih silakan Ibu. Oke. Harus ditekan-tekan seperti itu Ibu ya. Oke, biar lebih merata lagi dan bentuknya akan lebih sempurna. Ini kalau untuk bentuknya nanti gimana Ibu? Bulat panjang. Bulat panjang. Oke. Ini terus di Biar dia padat. Biar dia padat. Hasil di dalamnya tuh bolong-bolong. Oh, berarti harus ditekan-tekan agar hasilnya padat dan nanti ketika diolah itu tidak ada bolong-bolongnya Bu ya. Yang tahu kan waktu kita ngiris. Oh, pas ngirisnya kita bisa tahu bagaimana hasil dari proses tahap ini bisa terjadi. Oke, ini wih. Keuletannya luar biasa, Ibu. Kerjaan saya, Pak. Iya. Oke. Biasanya yang bantu di sini ada berapa orang, Ibu? Sendiri. Oh, sendiri? Suami, baru suami. Oh, bersama suami. Ini vege yang udah siap mau dikukus. Ini yang sudah siap untuk di tahap selanjutnya. Ini diapakan, Ibu? Dikukus. Setelah dikukus, ini berapa lama kukusnya? Selama 1 jam, karena ini kan besar. Oh, dikukus selama 1 jam. Biar sampai ke dalamnya ini merata. Merata, kalau nggak sampai 1 jam, biasa di dalamnya tuh mentah. Oh, di dalamnya mentah. Nggak sampai 1 jam. Setelah dikukus, diapakan, Ibu? Setelah kukus, kita taruh di meja, Hah? terus didinginkan sampai dingin. Didinginkan, dibekukan berarti, Ibu ya? Ya, didingin dulu. Oh, didinginkan dulu, Baru baik. Dimasukkan ke kulkas. Baru masuk kulkas di freezer. Enggak di freezer. Kalau di freezer nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti harus di bagian Nah, di bagian bawah. bawah kulkas. Oke. Ini fungsi masuk ke kulkas apa, Ibu? Biar enak motong. Pas enak motongnya. Kalau nggak dikulkas kan nggak bisa tuh motongnya. Kalau misalkan kita motong kayak gini, boleh? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Oke, setelah dimasukkan kulkas nanti? Besoknya baru bisa diiris. Oh, besoknya. Berarti harus ditunggu kurang lebih 24 Satu malam. Oh, Paginya diangkat langsung diiris, langsung dijemur. paginya di Jemur. Oke, paginya langsung dipotong dan langsung dijemur. Nah, saudara, jadi untuk proses selanjutnya setelah dibentuk seperti ini, adonan ini akan dikukus selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu didinginkan dan dimasukkan ke dalam kulkas dan ini didiamkan selama 1 malam. Besoknya pagi-pagi langsung siap kita potong dan siap kita jemur. Nah, untuk pemotongannya ukurannya kurang lebih seperti ini, Bu ya. Nah, kalau untuk penjemurannya ini berapa lama? Penjamurannya itu bisa sampai 2 hari. Oh, bisa 2 hari. Hari ketiga baru bisa kita goreng. Oh, hari ketiga baru bisa digoreng. Jadi tergantung matahari juga, Bu ya. Nah, kita akan melihat juga bagaimana proses penjemuran dari kemplang ini. Langsung saja mungkin, Ibu ya.
Geliat berwisata di Kabupaten Bangka saat ini terbilang menjamur. Seperti banyaknya masyarakat membuka usaha di bidang industri, pertanian, budidaya, perikanan, dan jasa lainnya. Termasuk usaha kemplang yang memiliki potensi besar di skala industri rumahan. Nah pemirsa, setelah dipotong-potong seperti ini, tahap selanjutnya proses penjemuran. Jadi ini dijemur selama berapa hari, Bu? 2 hari. Selama 2 hari dan hari ketiganya baru bisa digoreng. kita goreng. Ini langsung kayak gini aja? Nanti dibolak-balik nggak, Ibu? Nggak dibolak-balik. Makanya kita susun rapi jadi nggak perlu bolak-balik. Oh, berarti tinggal diginin aja ya? Oke, nah kalau misalkan untuk proses kematangan sendiri di sinar matahari ini berapa? Ciri-cirinya gimana, Ibu? Kalau diangkat sudah garing, kalau ini kan masih kelot. Oh, kalau diangkat sudah garing. Jadi kalau misalkan dia belum begitu garing, dia warnanya juga berbeda, Ibu ya. Ini agak sedikit coklat. Agak merosot ya. Kalau ini agak sudah kehitaman karena dia sudah mulai proses penjemuran yang matang. Oke, nah kalau misalkan ini kendala dari penjemuran ini apa, Ibu? Cuaca biasanya. Oh, cuaca ya. Jadi kalau cuaca mendung kan nggak bisa dijemur. Kita harus masuk ke kulkas dulu. Kalau nggak masuk kulkas dia itu ada jamur. Oh, berarti harus dimasukin kulkas dulu ya. Berarti harus menunggu lagi berarti tahap selanjutnya, Bu ya. Ya kendalanya di musim hujan dan angin kencang, ikan susah. Oh, kendalanya di situ, ikan susah juga ya. Oke, ini biasanya penjemuran Ibu sendiri yang melakukannya? Sendiri. Oh, sendiri. Suami ada pulang, suami yang bantu. Ya. Kecuali lebaran, kalau lebaran kita cari karyawan 2. Oh, kalau lebaran cari karyawan 2. Hari biasa sendiri. Berarti ini dijemurnya di depan rumah aja, di perkarangan rumah ya. Oke, ini setelah tahap ini kita ambil lagi, setelah itu kita ke pengemasan. Ya, penggorengan dulu. Oh, digoreng dulu. Tapi ini dijual dengan yang ini bisa? Bisa. Oh, yang mentahnya juga bisa dijual ya. Oke, mungkin kita langsung ke proses. Di oven langsung juga bisa. Di oven? Kalau nggak digoreng langsung di oven bisa nih 2 hari. 2 hari? Kalau digoreng butuh 3 hari. Oh, membutuhkan 3 hari biar ininya teksturnya lebih merata, Bu ya. Beda kalau di oven kan dia panas oven. Kalau matang itu digoreng kan enggak ngembang gitu. Oh, kalau di oven, Bu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan matahari, jadi teksturnya lebih lembut dan juga dia lebih merata. Oke, baik. Kita langsung aja ke proses packing, Ibu, pengemasan ya. Oke, ini kita jemur dulu deh sebentar.
Nah pemirsa, setelah melalui proses penjemuran selama 2 hari dan ini proses tahap yang sudah digoreng Bu ya. Dan di belakang saya Bapak sedang menggoreng dan hasilnya seperti ini. Dan ini siap sudah dikumpulkan seperti ini lalu di packing dan dikemas dengan bentuk seperti ini. Ini kalau dijual harganya berapa Ibu? 15.000. Kalau ini dijual 15.000 dengan berat 2 ons setengah. 250 gram. Ada ukuran yang lain Ibu? Ini ada yang 2 ons. Ada yang 2 ons? 12.000. Kalau yang mentahnya bisa dijual juga Bu ya? Harga per kilonya berapa Ibu? Kalau yang mentah 1 kilonya 40.000. 1 kilonya 40.000 untuk yang mentah. Nah, kalau sejauh ini pemasarannya gimana Ibu? Paling sekitaran Senaria, Angka, Kemali. Berarti sudah mencakupi Pulau Bangka Bu ya? Di Jakarta juga pernah. Di Jakarta? Iya, itu orang kantor ayahnya. Oh, di mana Bu di Jakarta kemarin? Di Cilandak. Oh, di Cilandak. Oke, berarti ini selain di Pulau Bangka, pemasarannya juga sudah dimasuk ke pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Dan juga ini bagaimana untuk perhatian pemerintah kita Bu untuk usaha seperti ini? Alhamdulillah sudah diperhatikan sama pemerintah dari dinas-dinas. Dari dinas terkait ya. Jadi ini tentunya akan membantu perekonomian keluarga Bu ya. Nah saudara bagaimana? Tertarik untuk mencoba kemplang khas 3 Nanda yang ada di Kabupaten Bangka ini? Silakan berkunjung ke Kabupaten Bangka.